Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah manakala kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan, ditumpahkan kepada kita, yang sebegitu banyak, sebegitu besar, sebegitu luas. Dari sekian banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dari banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikmat sehat walafiat, nikmat kemudahan, nikmat semangat, nikmat kekuatan, sehingga pada malam hari ini, di saat ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang insya Allah menjadikan naungan kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, bukan saja di dunia, melainkan hingga sampai kelak di akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan yang dimana kita bernaung di dalamnya pada malam hari ini, kita diizinkan untuk memperindah lisan dan hati kita dengan memperbanyak berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga berselawat kepada kekasih Allah, kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih pada malam hari ini, alhamdulillah, kita telah memasuki di malam ke-11 di bulan Sya'ban, bulan yang kita dengar daripada guru-guru kita, bulan yang bernisbatkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di bulan ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan pada malam hari ini kita diizinkan untuk melakukan ketaatan sebagaimana perintah Allah di dalam ayat tersebut, yakni berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi selawat kita ini menjadikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenal kita, menjadikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencintai kita, yang menjadikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelak menolong kita manakala kita hendak terjerumus ke dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala,
Akan tetapi dengan sebab ini malam kita berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, maka satu persatu dari kita mendapatkan pertolongan dengan sebab syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentulah tiada harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, melainkan kita berharap diberikan nikmat istiqomah. Istiqomah di dalam segala keluhuran sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah datang khabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ini bulan Sya'ban, bulan yang banyak daripada umatnya lalai, bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ini bulan, padahal ini bulan menjadi bulan terangkatnya amal-amal hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi hari-harinya di bulan Sya'ban dengan berpuasa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amal hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini, dan Rasulullah senang manakala diangkat amalnya beliau dalam keadaan berpuasa. Lantas bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menghiasi hari-hari kita di bulan Sya'ban sebelum kita memasuki bulan Ramadan, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu karunia-Nya yang lebih besar lagi, yang lebih agung lagi untuk kita. Akan tetapi wallahi itu semua tidak akan kita dapati kecuali karena sebab taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taufik itu pasti memiliki sebab. Dan kalau kita memuliakan ini bulan, di bulan Sya'ban ini kita telah memuliakannya, maka niscaya Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya jangan kita tertipu kepada dunia. Tetaplah pada jalan jalur yang telah ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak melenceng keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau sebabnya karena hal duniawi. Karena lantaran duniawi kita mau meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan sebab keselamatan, kebahagiaan yang kekal, maka itulah kesalahan kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan sebab duduknya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan iman, Islam serta istiqomah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sebagaimana jadwal untuk malam hari ini yang insya Allah akan mengisi, memberikan kepada kita wejangan, tuntunan, tausiah, nasihat kepada kita nanti, yakni Al-Mukarram Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Lattas, dan kemudian dilanjutkan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hidayatullah. Alhamdulillah keduanya telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir
dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, terlebih di dalam menuntun kita melalui ilmu-ilmunya untuk menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepadanya Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas yatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khallada ma'athiri sadiqina min ibadihi wa abqa rusumul mukhlisina min awliya'ihi wa ahyal qulub bi ulumir rasikhina minal ulama'il 'arifina bih alladzina assasu aqwalahum wa amalahum wa harakatihim wa sakanatihim wa niyatihim ala taqwa wa naili mardatih. Wassalatu wassalamu ala khairil hadin al muhtadin wa akramil awwalin wal akhirin wa qaidi gurril muhajjilin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah khataman nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak karunia, kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di perkumpulan yang mulia ini. Sama-sama kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, menyebut nama kekasihnya Allah, makhluk yang paling mulia, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat beliau, dan insyaallah kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Allah tambah keberkahan untuk diri kita dengan hadirnya guru-guru kita di tengah-tengah kita, wabil khusus khadimul majlis, pimpinan majlis Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun afanallah bih wa bi ulumi fid darain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasad beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah murahkan rezeki beliau, Allah lancarkan urusan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah istiqamahkan beliau dalam menuntun kita pada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita guru kita al-muhtaram Al-Ustaz Hidayatullah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiah, panjang umur, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah istiqamahkan beliau dalam menuntun kita berjalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi yang mana kita sudah mendengar Allah masih baik sama diri kita ini, walaupun kita masih banyak kurang ajarnya kita kepada Allah, masih banyak kesalahan kita di hadapannya Allah, masih banyak dosa-dosa kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita banyak karunia, bahkan karunia-karunia yang kita tidak minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hari ini kita minta pada Allah, ya Allah panjangkan umur saya untuk malam hari ini biar saya bisa datang ke majelis ini. Ada yang minta hari ini, subuh tadi, siang tadi, enggak ada. Bahkan kita enggak minta pun Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada kita ini berbagai-bagai nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan semua kepada Allah yang seharusnya kita serahkan, akan tapi kita menyerahkan semua yang apa yang kita lakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah ngebalas kita semuanya daripada
karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak minta rezeki hari ini, tapi Allah kasih kita rezeki. Kita enggak minta panjang umur pada hari ini, tapi Allah ngasih kita ini panjang umur. Kita enggak minta malam ini ilmu, tapi Allah ngasih kita ilmu. Kita enggak minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk bisa berzikir, duduk sama-sama kepada Allah, tapi Allah masih pilih kita. Tapi apa yang balasan kita yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kita hadapkan kepada Allah semuanya dosa, kemungkaran, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Enggak bosan-bosannya guru kita ini, Kiai Haji Muhammad Syukran Makmun, ngingetin kita kalau duduk di majelis kayak begini, ucapin alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah mengucapkan, ketika kita ngucapin alhamdulillah, cuma bukan dengan lisan kita yang ngucapin alhamdulillah, tapi ketika kita ngucapin alhamdulillah, hati kita gulubuna mumtali', hati kita ini semuanya penuh dengan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita, alhamdulillah kita aja, kita masih harus bersyukur. Ente bisa ngucapin alhamdulillah, ente bersyukur seharusnya. Siapa yang bisa bikin ente bisa ngucapin alhamdulillah selain Allah Subhanahu wa taala? Sedikit orang yang ngerti kayak begitu tuh, sedikit. Maka dia itu Allah bilang apa? Wa ghalilun min ibadiyah syakur. Sedikit orang apa? Mencapai derajat syakur. Ya alhamdulillah pada malam hari ini Allah kasih kita kesempatan. Ya. Ya mudah-mudahan kita meminta pada Allah, Allah panjangin umur kita dalam sehat wal afiah, dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Sya'ban ini, yang mana tadi guru kita sudah memberitahu pada kita, ini bulan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mana banyak orang yang lalai di dalamnya. Ya, banyak orang yang lalai di dalamnya dalam perbuatan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Sya'ban ini berapa kali kita udah berpuasa? Berapa hari kita berpuasa? Hah? Berapa hari kita udah berpuasa di bulan Sya'ban ini? Yang padahal kita udah banyak dengar hadis-hadis atau riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satunya istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qal, beliau pernah meriwayatkan kepada kita, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala illa Ramadan. Saya enggak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan satu bulan full berpuasa kecuali bulan Ramadan. Wa ma raaitu minhu aftara siyam min Sya'ban. Dan saya enggak pernah melihat beliau, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak berbuka puasanya itu ketimbang bulan Sya'ban. Apa artinya maksudnya? Nabi Muhammad itu di dalam bulan Sya'ban paling banyak berpuasanya ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Dan di dalam riwayat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana syahran. Ada yang mengatakan riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada bulan Sya'ban 1 bulan full. Enggak penting mau Nabi Muhammad puasa 1 bulan full, mau beliau 15 hari, bahkan beliau pun enggak berpuasa, enggak penting. Kita tahu Nabi Muhammad ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad ini dosa-dosanya udah diampunin. Tapi yang kita harus tahu apa? Betapa perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Sya'ban ini. Dan kita yang mengaku umatnya, dan kita yang mengaku pecintanya,
Seharusnya kita memperhatikan apa yang diperhatikan oleh kekasih kita. Pasangan kita memperhatikan. Pasangan kita ini, istri kita, suami kita suka sama satu barang. Mau nggak mau kita juga pun harus perhatiin. Kenapa ini dia suka? Kenapa istri kita suka sama ini pakaian? Kenapa istri kita ini, suami kita ini suka sama ini makanan? Kenapa istri kita ini suka sama ini perhiasan? Kenapa? Karena apa? Karena kita ini ada hubungan, ada alaqah, ada hubungan sama pasangan kita. Seharusnya pun begitu. Kita ini kalau ngaku ada hubungan sama Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita memperhatikan apa yang beliau cintai. Kita memperhatikan apa yang beliau perhatikan. Ya, apa yang beliau perhatikan. Apalagi nanti alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, bisa nyampe Allah ketemuin kita malam nisfu Sya'ban, penuh kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada malam nisfu Sya'ban itu ada di dalam riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yattali ala ibadihi, innallaha yattali ala khalqihi lailatan min nisfi Sya'ban, fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin wa musyakhin. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad dulu pernah meriwayatkan suatu hadis, mengucapkan suatu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, lailatan, pada satu malam. Malam apa itu? Lailatan min nisfi Sya'ban, fayaghfiru li jami' khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluk-makhluknya, illa li musyrikin wa musyakhin. Coba kita baca ini hadis lagi, kita teliti lagi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yattali ala ibadihi ila khalqihi. Allah memandang makhluk-makhluknya. Bukan berarti saban hari, setiap detik, bukan kalau yang malam-malam biasa, bukan selain malam nisfu Sya'ban Allah enggak ngelihat, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala basirum bil ibad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu ente mau di mana, ente mau sama siapa, ente mau berbuat apa, Allah tahu. Walaupun itu bukan di malam nisfu Sya'ban, tapi kenapa ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini ada penghususan di malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya, memandang makhluk-makhluknya. Ya, memandang makhluk-makhluknya. Siapa orang pada malam hari itu dia berbuat dosa, Allah ampunin dosa-dosanya. Siapa malam hari itu, pada malam hari itu dia sedang bertaat kepada Allah, dia sedang beribadah kepada Allah, Allah kasih rahmat dia. Kita mau yang mana? Kita mau lagi keadaan kita kurang ajar pada Allah, apa kita mau dalam keadaan kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saban hari Allah ngelihat kita. Setiap hari Allah ngelihat kita. Tapi ada satu malam penghususan. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, yang namanya ngelihat sama memperhatikan beda, syuf. Ya, orang kalau ngelihat gini, kalau misalnya di dalam bahasa Arab itu yang namanya melihat tuh banyak. Ada yang namanya ra'a yara, itu artinya melihat. Terus apa lagi melihat? Nadhara yanzuru, itu artinya melihat. Terus apa lagi? Syafa yashufu, itu artinya melihat. Tapi semuanya itu beda-beda makna. Ada orang yang lihat misalnya sekilas, itu kayak nadhara itu ra'a. Nah, kalau ittala yattaliu itu artinya melihat, tapi kayak rada ngintip, tahu? Kayak misalnya orang kayak ngintip, bagaimana sih? Orang kalau ngintip berarti dia memperhatikan, benar. Nah, ini maksud nasnya. Nah, Allah pada malam hari itu Allah memperhatikan kita, Allah ngintipin kita. Oh, ini hamba kita ini hamba saya ini lagi ngapain? Allah benar-benar memperhatikan kita. Nah, terserah kitanya. Allah mau kita mau bagaimana ya Allah ketika Allah lagi ngelihat kita ini. Ya, oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu mengampuni seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali dua. Illa limusyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa musyahid, dan orang yang sedang bersengketa, bertengkar, berselisih. Kalau misalnya kita kayak cuma baca hadis ini secara tekstual, musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dukun, dengan barang-barang yang lainnya, kita menduakan Allah, masih menyembah batu, masih menyembah pohon, matahari, itu kayaknya udah jarang ditemuin. Ya. Apa artinya musyrik? Apa artinya musyrik itu dari kata-kata syirkah. Apa itu syirkah? Join, tahu join apa namanya? Bahasa Indonesianya apa join? Apa sih? Bekerja sama. Iya, bekerja sama, dia membagi partner. Nah, pada malam hari itu nih, kita ini membagi gak syirkah kita kepada Allah apa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh deh malam-malam yang lainnya hubungan kita sama Allah jelek-jelek aja. Hubungan kita sama Allah, penghambaan kita kepada Allah setengah-setengah, tapi penghambaan kita kepada selain Allah banyak. Enggak apa-apa, terserah. Tapi pada malam hari itu kita sebisa mungkin penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya pun ini setiap harinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dinama, kalau misalnya kita emang benar-benar belajar tentang arti syirk, ada yang namanya asyirkul asghar, ada yang namanya asyirkul akbar. Nah, asyirkul akbar itu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Kayak misalnya kita contoh menyembah matahari, kita menyembah pohon, kita masih menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu asyirkul akbar, syirik yang besar. Nah, asyirkul asghar, apa itu asyirkul asghar? Syirik yang kecil. Apa itu asyirkul asghar? Seperti kayak kita melakukan riya. Ya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu syirkal asghar. Apa? Takut, hindarin benar-benar syirik asghar. Syirik kecil. Karena apa? Karena syirik kecil itu lebih kecil daripada apa? Semut hitam yang ditaruh di atas batu hitam yang besar pada malam hari gelap gulita. Kelihatan? Di dalam hati kita itu kayak begitu contoh. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ngomong masalah syirik besar apa syirik kecil. Kira-kira nih, hati kita ada syirik kecilnya apa masih ada syirik besarnya nanti buat dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira nanti gini, kita pada malam nisfu Sya'ban kita masih gak ngeduain Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata kita emang benar sholat kepada Allah. Secara zahir emang kita benar ubudiyah kita kepada Allah. Tapi batiniah kita, ubudiyah kita kemana? Penghambaan kita kemana? Hah? Penghambaan, penghambaan. Tahu yang dibilang benar-benar seorang hamba? Kita ini udah termasuk seorang hamba apa cuma makhluk Allah Subhanahu wa taala? Makhluk Allah, semua makhluk Allah. Hatta walau kafir, hatta walau munafik, makhluk Allah. Hatta walau apa? Binatang-binatang melata, binatang-binatang buas, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini kita ini hambanya Allah apa bukan? Kapan kita masuk ke dalam kategori hambanya Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Kita ini masuk dalam kategori hambanya Allah ketika kita memutuskan segala penghambaan kita kepada selain Allah. Itu. Yang namanya hamba ini bukan martabat yang rendah, syuf. Yang namanya hamba ini martabat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, syuf. Nabi Ibrahim, apa nama yang paling beliau sukai daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa julukan beliau daripada Allah? Khalilullah, benar. Kekasihnya Allah. Nabi Musa, apa namanya?
kalimullah, orang yang sering diajak berbicara sama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama yang Allah kasih kepada beliau, dan beliau ini cinta banget dengan pemberian nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Kalau kita lihat kasat mata, kekasihnya Allah sama orang yang sering diajak berbicara sama Allah, sama hambanya Allah, tinggian mana? Tinggian kekasihnya Allah, benar. Terus orang yang sering diajak berbicara sama Allah. Tapi kalau kita ngelihat balik lagi, syuf, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ente tahu ada satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang kemarin ini kita bikin acara di majelis ini. Itu ayat satu-satunya ayat Allah ninggiin namanya, dan Allah meninggikan nama hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat Al-Isra wal Mi'raj? Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Maha suci Allah yang telah apa? Menjalankan, membuat Isra wal Mi'raj. Siapa? Hambanya, bukan nabinya, bukan kekasihnya, bukan utusannya. Maka dari itu Allah pilih Nabi Muhammad nih sebagai hamba pilihan. Nah, modelan kita ini mau nggak jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala? Modelan kayak kita begini masuk gak sih dalam kategori hambanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau masuk, emang benar hati kita ini benar-benar menghamba kepada Allah, apa masih menghamba kepada selain Allah? Hati kita ini masih bercabang nggak? Kita ini yang namanya hamba sahaya. Halas, kita manut cuma sama Tuhan kita. Kita ini budak sahaya, cuma mau ngelakuin apa yang disuruh sama majikan kita. Kita ini hamba sahaya. Kita cuma mau makan apa yang kalau majikan kita kasih, kita makan. Ente tahu, seekor anjing, dia nggak bakalan pernah mau makan kecuali majikan yang ngasih makan. Anjing lebih ngerti tentang penghambaan. Kita nggak ngerti tentang penghambaan. Tapi kalau ngaku, lisan kita ini bukan lagi kita hamba di hadapannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira nih kita nih nanti ketemu malam nisfu Sya'ban, masuk gak sih kita ini dalam kategori hambanya Allah Subhanahu wa taala yang gak ngeduain Allah dengan apapun? Gak ngeduain Allah dengan dunia, gak ngeduain Allah dengan hal apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Boleh aja. Sebelum Lailatul malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa, kita masih butuh dunia, nggak apa-apa. Tapi kita minta malam itu kita buang semua jauh-jauh, kecuali di hati kita, kecuali di pikiran kita Allah Subhanahu wa taala. Biar dapat apa? Biar dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Modelan kayak kita ini dapat pengampunan, luar biasa. Hamba kayak kita ini banyakan dosanya, banyakan kurang ajarnya. Ada gak sih majikan yang kalau dikurang ajarin mulu dia mau betah? Kecuali siapa? Allah. Kita ini punya bos, tapi kerjaan kita ngasal aja kerjaan kita. Kita disuruh bikin A, dibikin laporan, kita nggak bikin laporan, kita malah main game di kerjaan kita. Ada gak bos yang kalau habis dapetin anak buahnya kayak gitu, besokannya ditambah gaji, malah disayang? Ada gak bos kayak begitu? Banyak gak karyawan yang kayak begitu? Banyak. Bos yang kayak gitu nggak ada, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arbab. Tuhannya para yang ngaku-ngaku Tuhan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam nisfu Sya'ban kita buang semua penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kita fokusin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita fokusin kepada Allah. Kapan jatuhnya? Terus apa lagi? Itu yang pertama yang Allah kasih pengampunan. Yang kedua apa? Orang yang bermusuhan, bersengketa. Yang pertama, kita benerin dulu
permusuhan kita antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lagi bermusuhan terus menerus sama Allah Subhanahu wa taala. Benerin dulu hubungan kita sama Allah, terus kita baru bisa benerin hubungan kita yang kurang baik sama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya kita udah benerin, kita udah dapetin, Allah bakal ngampunin kita. Allah bakal ngasih kita rahmat. Tahu satu rahmat? Syuf, kata para ulama, satu rahmat itu tahu? Satu rahmat kata para ulama itu kalau Allah tetesin ke dunia ini, semua makhluk Allah yang lagi puyeng, yang lagi gelisah, semua yang lagi galau, itu bakalan hilang. Itu bakalan hilang. Dan nanti malam nisfu Sya'ban Allah tumpahkan dengan sebanyak-banyaknya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nyampe kita pernah dengar ala lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Ya. Fata'arradu laha. Ingat Allah ni apa? Punya di hari-hari kalian ini apa? Nafahat. Tahu nafahat? Tahu nafahat gak? Nikmatnya tapi berbentuk apa? Berbentuk batiniyah, berbentuk imaniyah, berbentuk untuk hati kita. Setiap hari Allah punya, tapi pada malam hari itu gimana caranya kita buat menghadang itu nikmat? Caranya gimana? Kita beribadah, full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kita perlu tahu, malam nisfu Sya'ban kapan jatuhnya? Malam Jumat. Dimulai dari kapan? Ba'da maghrib. Nah, dimulai dari ba'da maghrib itu kita sholat maghrib, kita ihya bainal isya'in, tahu? Menghidupkan di antara dua isya. Dari maghrib, habis sholat maghrib kan ada jeda waktu buat sholat isya. Nah, kita itu dianjurkan untuk ihya bainal isya'in. Kita menghidupkan di antara dua isya. Dengan apa? Nongkrong ngopi nunggu isya. Ya khair, ahsan. Terus dengan kita baca zikir kepada Allah. Kalau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada amalan-amalan pengkhususan, benar-benar teks banget itu enggak ada. Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita tahu ini kita baca apa? Yasin berapa kali? 3 kali. Terus baca apa lagi? Doanya, bukan Yasin doang. Ya, baca doanya juga ya. Baca doanya, terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat malam, kita qiyamul lail. Ya. Coba kita dari malam nisfu Sya'ban nyampe nanti Sya'ban berakhir, kita istiqomahin deh, coba. Kita wallahi syuf bakalan dapetin yang namanya Ramadan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Kita nih umur kita udah berapa? Aneh 26. Aneh enggak pernah yang namanya kita nih aneh enggak pernah yang namanya nemuin bulan puasa dengan keadaan imanan wa ihtisaban. Kita semua udah pernah yang ngerasain yang namanya berpuasa dengan iman, dengan ihtisab. Pernah kita semuanya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Dia bakal diampunin. Terus 26 tahun yang lalu nih, kayaknya aneh puasa sia-sia. Enggak bakal diampunin juga sama Allah. Karena apa? Ya kita karena puasa doang, enggak dapat imanan, enggak dapat ihtisaban. Nah, caranya gimana? Coba kita istiqomahin, tadi benar kata guru kita ini, istiqomah. Kita istiqomahin nanti dari nisfu Sya'ban kita ibadah kepada Allah. Kita qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nyampe bulan Sya'ban berakhir. Wallahi syaf, kita bakal nemuin yang namanya bulan Ramadan itu dengan sebenar-benarnya bulan Ramadan. Yang kalau kata hadis, kalau kata riwayat, kita ini kalau keluar daripada bulan Ramadan seperti anak bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Iya. Yeah. Gak ada dosa. Pernah gak ngerasain kayak begitu? Hah? Lebaran, khalas, datang lebaran. Ngerasa nih diri kita ini kayaknya suci nih, alhamdulillah, kayaknya Allah nih udah ngebersihin diri kita. Pernah gak? Pernah gak?
Nggak pernah. Karena apa? Kita nemuin bulan Ramadan, ya khalas cuma titel doang bulan Ramadan. Dalamnya, zauknya nggak ada. Rasanya bulan Ramadan yang sebenar-benarnya nggak ada. Ya. Coba kita latih diri kita ini dengan qiyamul lail. Bahkan kata para salafun salih dulu, laula qiyamul lail walaula liqaul ahbab fillah ma ahbabtu al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena bisa saya menjalankan qiyamul lail, dan kalau bukan karena saya bisa bertemu dengan kekasih-kekasih saya karena Allah, wallahi syuf, saya nggak bakalan pernah mau yang namanya hidup di dunia. Mereka saking cintanya sama qiyamul lail. Nyampe dulu salafun saleh pernah bilang apa? Kalaupun misalkan kehidupan di surga nanti itu ada apa? Manisnya, ada yang nyaingin manisnya kita bisa beribadah pada Allah seperti manisnya kita beribadah pada Allah pada masa dunia kita pas saat malam hari, benar-benar itu baru surga yang benar-benar nikmat. Tapi kalau nggak ada, itu namanya bukan surga. Itu katanya salafun saleh. Ya, jadi nanti nisfu Sya'ban kita fokusin kepada Allah, kita fokusin buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita rame-rame kita baca. Kita juga ada majelis. Ya, MR Cidodol. Coba kita habis pulang kayak begitu, halas nggak usah pakai langsung tidur. Kita punya keluarga, benar. Kita punya keluarga. Habis majelis kayak begitu, kita ajak keluarga kita ajak anak kita ini, ajak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu cerita yang orang apa? Orang yang punya hutang berapa? 200 dinar. Ya kan? 200 dinar akhirnya dia bisa lunasin hutangnya. Malah dia dapat 600 dinar berkat apa? Berkat dia ajak keluarganya pada satu malam doang. Semalaman doang. Dia ajak bininya, dia ajak anak-anaknya. Ayo, kita salawatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang punya hajat. Malam nisfu Sya'ban coba kita ajak keluarga kita. Kita ajak keluarga kita ajak bini-bini kita ajak bini kita satu doang. Kita ajak anak-anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fokus beribadah kepada Allah. Insyaallah kita semuanya hasil, dapat apa yang kita mau. Berkat siapa? Berkat Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita panjang umur, sehat wal afiah dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah enggak keluarin kita di bulan Sya'ban ini, di bulan kekasihnya Nabi Muhammad, kecuali Allah perindah mata kita ini dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.